Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Putri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam atau fenomena alam dan gejala sosial seperti gejala alam, proses terjadinya pelangi, proses terjadinya hujan, proses arus listrik, dan sebagainya. Apa fungsi teks eksplanasi? Yang pertama, memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Dan yang kedua, menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Struktur teks eksplanasi adalah yang pertama, pernyataan umum atau pembukaan, berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan diinformasikan. Yang kedua, deret penjelas atau isi, berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa yang dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Yang ketiga, penutup, berisi kesimpulan yang berisi tentang pendapat penulis tentang topik atau peristiwa yang dijelaskan. Ayo perhatikan teks eksplanasi di bawah ini dan bacalah dengan seksama. Judulnya adalah Mengapa Harus Hemat Listrik. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi, atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat listrik, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, seperti lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain, sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, sekarang coba kita isi peta pikiran dari teks eksplanasi berikut. Paragraf yang pertama itu berisi tentang topik masalah. Nah, dari paragraf 1,
topik masalahnya adalah apa? Nah, topik masalahnya adalah hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Kemudian paragraf kedua yang isinya tentang deret penjelas. Deret penjelas dari paragraf kedua adalah dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Lanjut ke paragraf ketiga, isinya masih deret penjelas, yaitu untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Dan yang terakhir di paragraf keempat, isinya adalah simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Nah, peta pikiran ini, setelah kita membaca teks yang berjudul "Mengapa Harus Hemat Energi Listrik", kita bisa mengetahui dampak tidak hemat energi. Apa dampaknya? Dampaknya adalah terjadinya global warming atau pemanasan global. Pemanasan global ini diakibatkan dari gas buang industri atau kendaraan bermotor. Nah, bagaimana agar global warming ini tidak membahayakan bumi kita? Caranya adalah dengan menghemat energi. Nah, bagaimana cara menghemat energi listrik? Cara menghemat energi listrik bisa kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari dengan cara-cara yang mudah. Yang pertama, matikan lampu kalau tidak dipakai. Yang kedua, gunakan lampu LED atau lampu hemat energi. Yang ketiga, cabut colokan listrik saat tidak dipakai. Yang keempat, matikan TV saat tidak ditonton. Yang kelima, gunakan sumber energi alternatif seperti solar cell atau biogas. Yang keenam, buka jendela pada pagi dan siang hari agar udara bisa masuk ke dalam ruangan sehingga kita tidak perlu menyalakan kipas angin atau AC, dan juga agar sinar matahari bisa masuk ke dalam ruangan sehingga kita tidak usah menyalakan lampu. Jika kita harus menyalakan AC, atur suhu AC jangan terlalu dingin, di kisaran 25 sampai 26 derajat Celcius. Dan yang terakhir, gunakan perangkat elektronik yang hemat daya. Nah, bagaimana cara mensosialisasikan gerakan hemat energi listrik? Salah satu cara untuk mensosialisasikan gerakan hemat energi listrik adalah dengan menggunakan poster. Poster adalah media publikasi yang memuat tulisan, gambar, atau keduanya dengan tujuan memberi informasi kepada banyak orang. Poster biasanya ditempel di tempat strategis agar mudah dibaca banyak orang. Contoh poster berikut. Nah, ini adalah contoh poster dengan tema hemat energi. Bisakah kalian membuatnya di rumah? Setelah jadi posternya, tempelkan di tempat-tempat strategis yang ada di sekitarmu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.